Hello ladies and gentlemen, introduce myself. My name is Komoni Saputra, NPM 22411065 dari kelas manajemen USA. Di video ini saya sedang presentasikan uji normalitas. Kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama itu pengertian. Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk meneliti atau menilai apakah data yang diambil dari suatu sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss atau distribusi Bell-Shaped. Adalah distribusi probabilitas yang seringkali digunakan dalam statistik karena banyak metode statistik yang diasumsikan data distribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, hal ini dapat mengaruhi hasil analisis statistik yang dilakukan. Kita langsung ke penjelasan selanjutnya. Beberapa metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data yang ada 8. Yang pertama itu ada Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua Shapiro-Wilk test. Yang ketiga Lilliefors test. Yang keempat Anderson-Darling test. Yang kelima QQ plot atau dengan quantile plot. Yang keenam histogram dan grafik distribusi. Yang ketujuh Jarque-Bera test. Yang ke-8 D'Agostino and Pearson test. Next, Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini menguji apakah data berdistribusi normal dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Hasilnya adalah nilai statistik D dan p-value. Jika nilai P cukup dengan besar, biasanya min 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Shapiro-Wilk test. Uji ini digunakan untuk menguji normalitas data. Hasilnya adalah nilai statistik W dan p-value. Jika nilai P cukup besar, biasanya lebih dari atau kurang dari 0,505, maka data dianggap berdistribusi normal. Yang selanjutnya itu ada Lilliefors test. Uji ini merupakan variasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang digunakan untuk sampel kecil. Hasilnya adalah nilai statistik dan p-value. Next, selanjutnya itu ada Anderson-Darling test. Uji ini menguji normalitas data dengan menghitung statistik Anderson-Darling yang membandingkan data dengan distribusi normal. Hasilnya adalah nilai statistik A, kuadrat N, p-value. Next, yang selanjutnya itu ada QQ plot atau dengan quantile plot. QQ plot adalah grafik yang membandingkan kuantil dari data dengan kuantil dari distribusi normal. Jika titik-titik pada QQ plot hampir berada pada garis lurus, maka data cenderung berdistribusi sebuah data normal. Selanjutnya itu ada histogram dan grafik distribusi.
histogram dan grafik distribusi ini adalah menggambarkan histogram data dan melihat apakah bentuknya mirip dengan distribusi normal. Next ada Jerquin-Bera test. Uji ini menguji normalitas data dengan menghitung nilai statistik Jerquin-Bera yang melibatkan skewness dan kurtosis data. Jika nilai P cukup besar, data dianggap berdistribusi normal. D'Agostino and Pearson test. Jika ini juga melibatkan skewness dan kurtosis data untuk menguji normalitas, hasilnya adalah nilai statistik dan p-value. Beberapa metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data yang ada 8. Yang pertama itu ada Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua Shapiro-Wilk test. Yang ketiga Lilliefors test. Yang keempat Anderson-Darling test. Yang kelima QQ plot atau dengan quantile plot. Yang keenam histogram dan grafik distribusi. Yang ketujuh Jerquin-Bera test. Yang ke-8 D'Agostino and Pearson test. Next. Baik, itu saja sedikit saya presentasikan. Bila ada kata salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.